Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang berbuat kebaikan, dan jadikan aku buat tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Kau ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji Al-Quran dengan Artificial Intelligence ChatGPT, membahas surat yang baru, yaitu surat An-Nahl ayat 1 dan 2 yang akan dipimpin oleh Ajamil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikati birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasa'u min ibadihi
an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Sadaqallahul azim. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki dan di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah aku bertakwa kepadaku. Tafsirnya untuk tafsir Kementerian Agama, di mana Allah menegaskan bahwa ketetapan Allah pasti datang. Maksud ketetapan Allah dalam ayat ini ialah hari kiamat yang telah diancamkan kepada kaum musyrik dan orang-orang kafir. Mereka secara berolok-olok meminta kepada Nabi agar azab di hari kiamat itu segera didatangkan. Itulah sebabnya maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa azab Allah yang akan dijatuhkan kepada mereka pasti terjadi. Allah SWT melanggar mereka agar tidak meminta azab itu disegerakan datangnya. Karena azab di hari kiamat itu akan datang pada waktu yang telah ditentukan dan diputuskannya. Dalam ayat ini Allah SWT memberitakan datangnya hari kiamat dengan menggunakan kata kerja untuk melampaui, padahal azab itu belum terjadi. Hal ini memberikan pengertian bahwa azab itu betul-betul akan terjadi. Ayat ini mengandung ancaman bagi orang-orang kafir dan sekaligus mengandung pemberitahuan kepada mereka bahwa azab yang akan ditimpakan kepada mereka dan kehancuran mereka telah dekat dan pasti datang. Allah SWT menyatakan bahwa Dia Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan dan tidak memerlukan sekutu dan pembantu untuk menjatuhkan azab kepada mereka. Bantahan ini sebagai jawaban terhadap pernyataan mereka bahwa mereka akan meminta bantuan atau syafaat kepada patung-patung yang mereka sembah. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat An-Nahl ayat 1 dan ayat 2 untuk diterapkan di kepresidenan. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang baru nonton dan baru melihat channel ini, untuk like, subscribe dan share video ini untuk kepada sahabat-sahabat Abu Ismail Akikah. Mari kita mulai untuk penerapan di kepresidenan dalam surat An-Nahl ayat 1 dan 2. Surat An-Nahl ayat 1-2 berbunyi, ayat 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 2, Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Tafsir dan penerapan dalam konteks kepresidenan. Ayat 1, ketetapan Allah dan kesabaran dalam kepemimpinan. Tafsir, ayat ini menegaskan bahwa ketetapan Allah adalah mutlak, pasti terjadi, dan berada di luar kendali manusia. Manusia tidak boleh tergesa-gesa menuntut perubahan atau hasil yang belum waktunya. Ayat ini juga mengajarkan untuk menghormati ketentuan Allah dan tidak menyekutukannya. Penerapan dalam konteks kepresidenan, seorang pemimpin harus memiliki kesabaran dan keyakinan bahwa setiap keputusan harus melalui proses yang bijaksana, bukan tergesa-gesa karena tekanan politik atau ambisi pribadi. Ketetapan Allah yang mencakup takdir dan hasil dari kebijakan harus menjadi acuan utama. Pemimpin juga harus menghindari bentuk penyekutuan dalam pengambilan keputusan, seperti mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas nilai-nilai keadilan dan moral. Ayat 2, amanah wahyu dan kewajiban bertakwa. Tafsir, Allah menurunkan wahyu kepada hamba-hambanya melalui malaikat untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Pusat peringatan ini adalah tauhid keesaan Allah dan kewajiban bertakwa.
pemimpin harus menyadari amanah ini, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kepemimpinan publik. Penerapan kepemimpinan sebagai amanah ilahi. Pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah milik pribadi, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Memprioritaskan tauhid dan takwa. Dalam setiap kebijakan, pemimpin harus mengutamakan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Hal ini mencakup membangun kebijakan yang melindungi umat dari penyimpangan moral, menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, memimpin dengan prinsip moral. Pemimpin yang bertakwa akan menempatkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Kesimpulan, dari surat An-Nahl ayat 1-2, pemimpin dalam kepresidenan dapat belajar. 1. Kesabaran dan keteguhan. Tidak tergesa-gesa dalam membuat kebijakan, tetapi selalu mengikuti proses yang adil dan logis sesuai kehendak Allah. 2. Amanah dan tanggung jawab. Menyadari bahwa kekuasaan adalah ujian dan harus digunakan untuk menegakkan keadilan serta membawa manfaat bagi rakyat. 3. Tauhid dan ketakwaan. Menjaga prinsip keesaan Allah dalam setiap kebijakan, tidak menjadikan hal-hal duniawi sebagai tujuan akhir, tetapi menjadikannya sarana untuk meraih ridha Allah. Pemimpin yang menerapkan nilai-nilai ini akan memimpin dengan hikmah, keadilan, dan keberkahan, yang pada akhirnya akan membawa rakyat menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, itu adalah tafsir surat Al-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan dalam kepresidenan. Dan untuk selanjutnya yaitu surat An-Nahl diterapkan di kehakiman. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surat An-Nahl ayat 1-2 memiliki pesan penting yang dapat menjadi landasan moral dan spiritual dalam dunia kehakiman. Berikut adalah uraian tafsir dan penerapannya dalam konteks kehakiman. Ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah meliputi hukum-hukumnya yang universal, baik berupa hukum syariat maupun hukum sebab akibat di dunia. Semua keputusan Allah pasti akan terlaksana pada waktu yang telah ditentukan, termasuk keadilan di dunia maupun balasan di akhirat. Janganlah kamu meminta agar disegerakan. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak tergesa-gesa menuntut hasil yang belum waktunya atau mendesak keputusan di luar proses yang adil. Maha suci Allah. Allah tidak memiliki kekurangan dalam menetapkan keadilan, sehingga manusia harus menjadikannya sebagai teladan tertinggi dalam menerapkan keadilan. Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dalam konteks kehakiman, hal ini dapat diartikan sebagai larangan untuk mencampur adukan hukum Allah dengan kepentingan duniawi, seperti praktik korupsi, nepotisme, atau suap. Penerapan dalam kehakiman. 1. Kesabaran dalam proses hukum. Hakim harus bersabar dan teliti dalam menimbang bukti, mendengar saksi, dan menegakkan keadilan. Tidak boleh ada keputusan yang tergesa-gesa hanya karena tekanan politik, media, atau publik. 2. Meneladani sifat Allah dalam keadilan. Hakim harus bersikap objektif, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh tekanan duniawi. Menyucikan Allah berarti mengutamakan keadilan sejati di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. 3. Menolak penyekutuan dalam keadilan. Penyimpangan dalam sistem peradilan seperti suap, favoritisme, atau pengaruh politik adalah bentuk penyekutuan yang harus dijauhi. Hakim bertanggung jawab untuk menjaga murninya hukum tanpa intervensi. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Aku, maka bertakwalah kepadaku. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Allah adalah sumber dari segala hukum dan keadilan. Wahyu yang diturunkan merupakan pedoman utama untuk menjalankan hidup, termasuk dalam menegakkan keadilan. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan Selain Aku. Tauhid menjadi fondasi utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hukum. Tauhid menuntut setiap hakim untuk menempatkan keadilan ilahi di atas segalanya. Maka bertakwalah kepadaku. Ketakwaan adalah syarat utama bagi seorang hakim untuk dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Takwa mendorong seorang hakim untuk takut kepada Allah dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga dia tidak tergoda oleh duniawi. Penerapan dalam
kehakiman. 1. Menjadikan hukum Allah sebagai pedoman utama. Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai ilahi dalam setiap putusan. Prinsip keadilan harus mencerminkan sifat Allah, jujur, adil, dan tidak memihak. 2. Keadilan sebagai amanah. Setiap hakim memegang amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, keputusan hukum harus diambil dengan penuh kehati-hatian dan rasa takut kepada Allah. 3. Membangun sistem peradilan berbasis takwa. Ketakwaan menjadi penting bagi hakim untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk suap, manipulasi, dan intervensi yang merugikan pihak lemah. 4. Memberikan peringatan dan edukasi. Sistem kehakiman tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Ini sesuai dengan misi wahyu yang membawa peringatan untuk bertakwa. Kesimpulan, dalam konteks kehakiman, surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan prinsip-prinsip berikut. 1. Keadilan berlandaskan ketetapan Allah. Hakim harus memahami bahwa keadilan sejati adalah milik Allah dan setiap keputusan harus mendekati keadilan ilahi. 2. Proses hukum yang teliti dan bebas dari tekanan. Tidak ada tempat bagi keputusan tergesa-gesa atau penyimpangan dalam sistem peradilan. 3. Tauhid dan takwa sebagai landasan hukum. Hakim yang bertakwa akan menjadikan keadilan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan sekadar tugas duniawi. Peringatan untuk masyarakat. Sistem hukum harus menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat agar sadar akan konsekuensi dari pelanggaran hukum dan mendukung nilai-nilai moral. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, sistem kehakiman akan menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, bermoral, dan berlandaskan nilai-nilai ilahi. Nah itu buat sahabat Abu Ismail kita, penerapan dalam surat An-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan di kehakiman. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari artificial intelligence. Penafsiran surat An-Nahl diterapkan di kepolisian. Surat An-Nahl ayat 2 berbicara tentang kepastian ketetapan Allah, peringatan untuk bersabar, dan amanah wahyu yang menekankan tauhid dan takwa. Dalam konteks kepolisian, ayat-ayat ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip moral dan profesional yang harus dijalankan oleh penegak hukum. Berikut adalah tafsir dan penerapannya secara mendalam. Ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah meliputi hukum alam, syariat, dan keadilannya yang tidak pernah luput. Setiap perbuatan akan ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa penegakan keadilan adalah bagian dari ketetapan Allah. Janganlah kamu meminta agar disegerakan. Ini adalah peringatan agar tidak tergesa-gesa dalam menuntut hasil atau mengambil tindakan tanpa proses yang benar. Penegakan hukum harus melalui tahapan yang cermat dan teliti. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah adalah sumber keadilan yang sempurna. Dalam konteks penegakan hukum, ini berarti tidak boleh ada penyimpangan atau kompromi dalam menjalankan tugas demi kepentingan duniawi seperti suap, nepotisme, atau korupsi. Penerapan dalam kepolisian. 1. Kesabaran dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Aparat kepolisian harus bersabar dan mengikuti prosedur hukum yang benar. Tidak boleh ada tindakan gegabah seperti main hakim sendiri atau penangkapan tanpa bukti yang cukup. Penegakan hukum harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi atau tekanan dari pihak tertentu. 2. Menjaga kesucian tugas sebagai amanah. Polisi harus menyadari bahwa tugas mereka adalah bagian dari amanah Allah untuk menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Segala bentuk penyimpangan seperti suap, kolusi, atau ketidakadilan adalah bentuk penyekutuan terhadap Allah yang harus dihindari. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, polisi harus mementingkan kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Memastikan bahwa setiap tindakan polisi mencerminkan keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hukum. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Aku, maka bertakwalah kepadaku.
Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu adalah panduan utama dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kepolisian, ini berarti tugas mereka harus berlandaskan prinsip-prinsip ilahi seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tauhid adalah inti dari semua tindakan manusia, termasuk penegakan hukum. Aparat kepolisian harus menjadikan Allah sebagai pusat pertanggungjawaban, sehingga mereka bekerja dengan penuh integritas. Maka bertakwalah kepadaku. Takwa adalah syarat utama untuk menegakkan hukum dengan benar. Seorang aparat yang bertakwa akan takut kepada Allah sehingga tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang zalim atau menyimpang. Penerapan dalam kepolisian. 1. Penegakan hukum yang berbasis takwa. Polisi harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka diawasi oleh Allah, sehingga mereka bekerja dengan rasa takut akan dosa dan tanggung jawab akhirat. Tugas kepolisian harus dijalankan dengan niat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mencari keuntungan materi atau kekuasaan. 2. Melindungi masyarakat sebagai bentuk ibadah. Setiap tindakan polisi seperti melindungi warga, menangkap pelaku kejahatan, atau menjaga ketertiban harus dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Polisi harus bersikap adil terhadap semua pihak, termasuk kepada orang yang lemah atau yang dianggap tidak berdaya. 3. Memberikan peringatan dan pendidikan kepada masyarakat. Seperti misi wahyu yang membawa peringatan, polisi juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan menjaga ketertiban. Polisi harus menjadi teladan dalam integritas, sehingga masyarakat menghormati dan meneladani mereka. 4. Menghindari penyimpangan dan ketidakadilan. Polisi yang bertakwa akan menjauhi tindakan zalim, seperti memanipulasi bukti, menyalahgunakan wewenang, atau melakukan kekerasan yang tidak perlu. Tugas polisi adalah menegakkan hukum dengan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Kesimpulan, dari surat An-Nahl ayat 1-2, berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kepolisian. 1. Kesabaran dan kehati-hatian. Penegakan hukum harus dilakukan dengan profesionalisme, kesabaran, dan mengikuti prosedur yang benar. 2. Menjadikan Allah sebagai sumber keadilan. Surat An-Nahl ayat 1-2 berbicara tentang kepastian ketetapan Allah, peringatan untuk bersabar, dan amanah wahyu yang menekankan tauhid dan takwa. Dalam konteks kepolisian, ayat-ayat ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip moral dan profesional yang harus. Nah, itu adalah surat An-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan di kepolisian. Dan untuk selanjutnya buat sahabat Abu Ismail, jangan lupa men-like dan men-subscribe video ini dan channel ini agar bisa berkembang untuk bisa menjadi video edukasi buat sahabat Abu Ismail Akikah di Garut maupun di luar Garut, khususnya di Indonesia. Mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya, yaitu surat An-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan di kejaksaan. Surat An-Nahl ayat 1-2 mengandung prinsip-prinsip keadilan ilahi, ketetapan Allah, kesabaran, tauhid, dan takwa yang sangat relevan untuk diterapkan dalam institusi kejaksaan. Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan undang-undang dapat mengambil banyak pelajaran dari ayat ini. Berikut adalah tafsir mendalam dan penerapannya. Ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah meliputi keadilannya yang sempurna. Dalam konteks kejaksaan, ayat ini menegaskan bahwa proses hukum harus mencerminkan sifat keadilan Allah yang tidak berat sebelah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Ketetapan Allah juga mengingatkan bahwa setiap kezaliman akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang jaksa harus sadar bahwa tugas mereka adalah bagian dari memastikan keadilan ditegakkan. 2. Janganlah kamu meminta agar disegerakan. Proses hukum membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, dan kesabaran. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam memproses sebuah kasus, jaksa tidak boleh tergesa-gesa dalam membuat keputusan, apalagi jika keputusan tersebut diambil tanpa bukti yang cukup. Jangan tergoda untuk mempercepat proses hukum demi kepentingan pihak tertentu atau tekanan eksternal. Maha
suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah adalah sumber keadilan sejati. Dalam konteks kejaksaan, ini berarti seorang jaksa tidak boleh mencampur adukan tugasnya dengan kepentingan duniawi, seperti suap, manipulasi, atau nepotisme. Menjaga integritas dalam penegakan hukum adalah bentuk memuliakan Allah, sedangkan menyimpang dari keadilan adalah bentuk penyekutuan yang bertentangan dengan sifat ilahi. Penerapan dalam kejaksaan. 1. Menegakkan hukum dengan kesabaran. Seorang jaksa harus memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan sabar dan tidak tergesa-gesa, meskipun ada tekanan untuk mempercepat putusan. Hal ini penting agar setiap keputusan didasarkan pada bukti yang jelas dan proses yang adil. 2. Menghindari penyimpangan dalam penegakan hukum. Jaksa harus menjaga integritas dengan menjauhi godaan suap, kolusi, atau pengaruh politik. Setiap keputusan hukum harus murni berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Menjaga amanah sebagai penegak keadilan. Tugas kejaksaan adalah amanah dari Allah untuk menegakkan keadilan. Sebagai wakil Allah dalam menegakkan keadilan di dunia, seorang jaksa harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang telah Allah tetapkan. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Aku, maka bertakwalah kepadaku. 1. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh Allah adalah panduan utama dalam hidup manusia, termasuk dalam menegakkan hukum. Dalam konteks kejaksaan, ini berarti setiap tindakan harus selaras dengan prinsip-prinsip ilahi, seperti kejujuran, keadilan, dan ketegasan dalam membela kebenaran. 2. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Aku. Tauhid adalah inti dari tugas seorang jaksa. Keyakinan bahwa hanya Allah yang maha adil akan mendorong seorang jaksa untuk bekerja dengan integritas, karena ia tahu bahwa setiap tindakannya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. 3. Bertakwalah kepadaku. Takwa adalah landasan moral yang wajib dimiliki oleh seorang jaksa. Takwa membuat seseorang sadar bahwa segala tindakannya diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak akan menyimpang dari tugasnya meskipun tidak ada yang melihat. Penerapan dalam kejaksaan. 1. Menegakkan hukum berbasis nilai tauhid. Jaksa harus menyadari bahwa tugas mereka adalah bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, bukan sekadar formalitas hukum. 2. Takwa sebagai pengontrol tindakan. Jaksa yang bertakwa akan menjauhi segala bentuk kecurangan, seperti memanipulasi bukti atau menyalahgunakan wewenang. Ia bekerja dengan kesadaran penuh bahwa Allah adalah hakim tertinggi yang akan mengadili setiap tindakannya. 3. Memberikan peringatan dan edukasi kepada masyarakat. Selain menegakkan hukum, kejaksaan juga memiliki tugas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memenaati hukum. Tindakan ini sejalan dengan tugas para nabi yang diutus untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. 4. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Jaksa harus memastikan bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak An-Nahl ayat 72 mengandung prinsip-prinsip keadilan ilahi. Nah, itu adalah buat sahabat Abu Ismail Afika yang lagi menonton, untuk kalau ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari surat An-Nahl ayat 1 dan ayat 2 diterapkan di kekeluargaan yang dijelaskan oleh Artificial Intelligence ChatGPT. Mari kita dengarkan dengan baik. Surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan pelajaran penting tentang keimanan, kesabaran, ketakwaan, dan pemahaman terhadap ketetapan Allah yang semuanya relevan untuk membangun keluarga yang harmonis dan kokoh. Berikut adalah tafsir ayat ini serta penerapannya secara lebih mendalam dalam konteks keluarga. Ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Taat segerakan. Maha suci Allah dan apa yang mereka persekutukan. Tafsir. 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah adalah hukum yang berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk dalam kehidupan keluarga. Semua yang terjadi dalam rumah tangga, rezeki, anak, ujian, atau keberhasilan telah diatur oleh Allah sesuai hikmah dan keadilannya.
Dalam keluarga, ini berarti setiap anggota keluarga harus menerima segala ketetapan Allah dengan ikhlas dan tidak berburuk sangka kepadanya, baik dalam kebahagiaan maupun dalam ujian. 2. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Kehidupan keluarga sering menghadapi tantangan, seperti kesulitan ekonomi, konflik antar anggota keluarga, atau harapan terhadap anak. Ayat ini mengajarkan kesabaran dan kepercayaan pada proses tetap. Tergesa-gesa ingin melihat hasil dari usaha, seperti berharap anak segera berprestasi atau pasangan langsung berubah. Segalanya memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. 3. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga. Menyekutukan Allah dalam keluarga bisa berupa mendahulukan kepentingan duniawi, seperti harta, status, atau ambisi, daripada menjalankan perintahnya. Dalam keluarga, ini berarti menjaga agar hubungan keluarga tidak didominasi oleh nilai-nilai materialistik yang mengesampingkan ibadah dan keimanan. Penerapan dalam kehidupan keluarga. Kesabaran dalam menghadapi ujian keluarga. Anggota keluarga harus saling mendukung dan bersabar ketika menghadapi ujian seperti masalah ekonomi, kesehatan, atau hubungan. Mereka harus mengingat bahwa semua ujian memiliki hikmah dan merupakan bagian dari ketetapan Allah. Suami dan istri harus bersabar dalam menjalani peran masing-masing, saling memahami, dan ketika ada tantangan. 2. Menghindari siksa. Orang tua harus mendidik anak. Paham acammu udah juga hubungan yang harmonis, terutama jika ada perbedaan karakter atau pandangan. 3. Memprioritaskan Allah dalam kehidupan keluarga. Keluarga harus menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan mereka, misalnya dengan menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, seperti melaksanakan syalat berjamaah dan membaca Al-Quran bersama. Hindari menyandarkan kebahagiaan keluarga hanya pada hal-hal duniawi, seperti harta atau prestasi anak, tanpa memperhatikan kebutuhan spiritual. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka bertakwa kepadaku. Tafsir 1. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu adalah panduan hidup yang sempurna. Dalam keluarga, wahyu Al-Quran dan Sunnah harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan masalah, mendidik anak, dan membangun visi keluarga. Keluarga yang berpegang pada wahyu akan memiliki arah yang jelas dan terhindar dari nilai-nilai yang bertentangan dengan agama. 2. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tauhid adalah inti dari pendidikan keluarga. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak sejak dini, agar mereka tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertanggung jawab. Tauhid juga mengajarkan keluarga untuk menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, sehingga mereka tidak mudah putus asa atau down oleh kehidupan dunia. 3. Maka, bertakwalah kepadaku. Takwa adalah fondasi utama dalam keluarga yang kuat. Takwa membuat setiap anggota keluarga sadar akan tanggung jawabnya kepada Allah dan menjalankan peran mereka dengan amanah. Keluarga yang bertakwa akan saling menghormati, menjaga hak-hak masing-masing, dan bersama untuk mencari ridha Allah. Penerapan dalam kehidupan keluarga. 1. Membiasakan keluarga berlandaskan waktu. Jadi Quran dan pedoman dalam menjalani kehidupan keluarga. Misalnya, mendidik anak dengan ajaran Islam, menyelesaikan konflik sesuai prinsip syariah, dan mengatur keuangan keluarga dengan nilai-nilai halal. Rutin melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah, seperti membaca Al-Quran bersama atau berdiskusi tentang nilai-nilai Islam. 2. Menanamkan nilai tauhid dalam keluarga. Orang tua harus menjadi teladan dalam memperlihatkan keimanan kepada Allah, misalnya dengan menjaga ibadah, bersyukur, dan bersikap jujur. Ajarkan anak-anak untuk selalu bergantung kepada Allah dalam setiap urusan mereka, sehingga mereka tumbuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi. 3. Takwa sebagai landasan kehidupan keluarga. Setiap anggota keluarga harus menyadari bahwa hidup mereka diawasi oleh Allah, sehingga mereka menjaga akhlak dan tanggung jawab masing-masing. Suami dan istri harus saling mendukung dalam meningkatkan ketakwaan, misalnya dengan saling mengingatkan untuk syalat, atau menjauhi hal-hal yang dilarang agama.
Prinsip-prinsip untuk keluarga berdasarkan ayat ini. 1. Kesabaran dan kehati-hatian. Dalam menghadapi tantangan keluarga, kesabaran adalah kunci. Jangan tergesa-gesa yang dapat merusak hubungan keluarga. Mengutamakan Allah dalam setiap urusan. Jadikan Allah sebagai pusat kehidupan keluarga, baik dalam mengambil keputusan, mendidik anak, atau menyelesaikan konflik. D. Membangun keluarga yang bertakwa. Selalu ingat bahwa tujuan utama kehidupan keluarga untuk meraih Allah, sehingga setiap anggota keluarga bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. 4. Membangun kesadaran tentang ketetapan Allah. Ajarkan anak-anak untuk menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, seperti bersyukur atas apa yang dimiliki dan bersabar dalam menghadapi ujian. Kesimpulan, surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan landasan spiritual yang kuat untuk kehidupan keluarga. Ayat ini mengajarkan pentingnya kesabaran, tauhid, dan takwa dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, keluarga akan mampu menghadapi setiap ujian dengan optimisme, menjaga keharmonisan, dan meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Ya, itu adalah penafsiran diterapkan di dalam keluargaan. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari yang sedang mengaji di Ucuci Laundry Kilon. Dan yang ditanyakan, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Luar biasa ini. Kita ini sudah melihat bagaimana peranan AI ya, peranan robot ini akan menggantikan banyaknya peranan manusia. Ya, ini luar biasa. Dan orang-orang yang tidak siap berubah dan orang-orang yang tidak menghubungkan silaturahmi, orang-orang yang tidak memperjuangkan perubahan, ya jelas masa depan akan dimakan oleh perubahan ya. Karena ini luar biasa. ChatGPT ini bisa bisa menerangkan tafsir yang dimana tafsir ini bisa tafsir di kepresidenan tadi ya, tafsir di kehakiman, di kejaksaan, di kepolisian ya. Lalu tafsir di keluarga. Yang saya ingin tanyakan ya, bagaimana tafsir di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan? Ya, tafsir di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Jadi tafsir untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ya. Bagaimana itu tetapi ya kita ya harus siap-siap bahwa zaman sudah berubah dan perubahan ini akan terus terjadi. Dan ini baru awal revolusi perubahan. Dan saya tidak tahu nanti akan seperti apa ya. Sudah siap? Nah itu ya. Jadi kepada para mahasiswa yang tinggal di rumah Pak Ismail begitu, harus dipahami bahwa perguruan tinggi ini hanya sertifikat saja. Ya, akhirnya apabila kita tidak memahami dan tidak menyadari bahwa akan datang generasi yang baru ya. Seperti yang dikatakan oleh ChatGPT begitu, tak kala saya tanyakan apakah kehadiran robot ini ada di dalam Al-Qur'an begitu. Dia menjawab secara implisit tidak ada. Tetapi tanda-tanda keberadaan saya ada. Begitu. Lalu dia mengemukakan mengenai ayat-ayat mengenai akan datang keberadaan dia. Ya, terutama berjalan-jalanlah engkau di muka bumi. Dan lihatlah kesudahan orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada ajaran Allah. Lihatlah kesudahannya orang-orang yang dimana orang-orang itu tidak suka sholat berjamaah,
tidak suka menghubungkan silaturahmi dengan keluarganya, tidak suka menghubungkan silaturahmi dengan orang-orang di sekitarnya. Lihatlah kesudahannya, begitu. Dan Allah akan menciptakan ciptaan yang kedua yang lebih baik. Kalau dulu kita beranggapan bahwa Allah akan menciptakan ciptaan yang kedua itu adalah manusia yang lebih berkualitas. Ya, di sana ternyata tidak diterangkan. Ciptaan yang kedua itu adalah akan diciptakan manusia yang berkualitas. Karena saya penasaran, lalu saya bertanya, apakah ciptaan yang kedua itu berarti Anda robot yang bisa berpikir seperti manusia? Robot itu menjawab, saya ini adalah ciptaan manusia yang diciptakan oleh manusia atas ilmu Allah. Saya ini bisa berpikir manusia, tetapi wujud saya tidak ada. Saya hanya ada pada dunia digital, saya hanya ada pada dunia maya, pada robot dan handphone yang kita pegang. Tetapi pikiran saya ini pikiran seperti manusia, bisa menyerap data, bisa mengolah data, dan bisa melahirkan ide-ide yang baru. Lalu saya tanya lagi, apakah ciptaan yang kedua itu Anda? Robot itu menjawab, itu adalah subjektif, gitu. Saya sampai subhanallah. Berarti kalau dia mengatakan subjektif, itu adalah robot ini memiliki kebijakan di dalam menjawab. Artinya bisa benar bagi orang yang meyakininya dan bisa tidak bagi orang yang tidak meyakini. Artinya robot ini sudah bisa menjawab mengenai jawaban kebijaksanaan. Nah, kita dengarkan ya pertanyaan saya tadi mengenai bagaimana kalau dua ayat ini diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Silakan. Surat An-Nahl ayat 1 memberikan prinsip-prinsip keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan berkah. Berikut adalah tafsir ayat tersebut serta penerapannya dalam konteks perusahaan. Ayat 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah mencakup segala sesuatu, termasuk keberhasilan atau tantangan dalam bisnis. Dalam konteks perusahaan, ini mengajarkan bahwa semua pencapaian adalah bagian dari rencana Allah, dan usaha manusia harus berjalan seiring dengan kepercayaan kepadanya. Setiap upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan harus didasarkan pada keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, dan manusia bertugas untuk berusaha dengan cara yang halal dan profesional. 2. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Keberhasilan bisnis membutuhkan proses dan waktu. Ayat ini mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa menginginkan hasil besar tanpa melalui tahapan yang wajar, seperti membangun sistem yang solid, memperkuat kualitas produk, atau menjalin kepercayaan dengan pelanggan. Hindari praktik tidak etis yang bertujuan memperoleh keuntungan cepat, tetapi merusak reputasi atau kepercayaan pelanggan. 3. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dalam konteks perusahaan, ini berarti perusahaan tidak boleh mendewakan uang, target, atau alat produksi, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip keimanan dan keadilan. Keberhasilan yang diraih harus tetap mengedepankan nilai-nilai moral dan menjauhkan diri dari kecurangan, eksploitasi, atau praktik bisnis yang bertentangan dengan ajaran Allah. Penerapan
Ketetapan dalam perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. 1. Kesabaran dalam membangun keberlanjutan bisnis. Fokus pada strategi jangka panjang, seperti pengembangan produk yang inovatif, memperkuat merek, dan membangun loyalitas pelanggan, daripada hanya mencari keuntungan cepat. Berinvestasi pada pelatihan karyawan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. 2. Menghindari praktik instan yang tidak etis. Hindari cara-cara cepat seperti manipulasi laporan keuangan, menekan harga pasar dengan cara yang tidak sehat, atau praktik curang lainnya. Pastikan setiap keputusan bisnis sejalan dengan prinsip etika dan legalitas. 3. Memprioritaskan nilai keimanan dalam operasional. Jadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi bisnis, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Pastikan setiap aktivitas bisnis tidak melibatkan hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti riba atau penipuan. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Tafsir. 1. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu adalah panduan hidup yang sempurna, termasuk dalam berbisnis. Dalam konteks perusahaan, ini berarti seluruh strategi dan operasional bisnis harus berpijak pada prinsip-prinsip wahyu, seperti keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari profit semata, tetapi juga dari kontribusi sosial dan kebermanfaatan bagi masyarakat. 2. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Perusahaan harus menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas. Artinya, seluruh proses bisnis harus dilakukan dengan niat untuk memperoleh ridha Allah, bukan semata-mata keuntungan material. Tauhid dalam bisnis juga berarti menghindari praktik yang merugikan orang lain demi kepentingan perusahaan. 3. Maka bertakwalah kepadaku. Takwa adalah fondasi dalam menjalankan bisnis yang beretika. Perusahaan yang bertakwa akan memastikan semua aktivitasnya sesuai dengan prinsip halal, transparan, dan bertanggung jawab. Takwa juga mendorong perusahaan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan komunitas sekitar. Penerapan dalam perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. 1. Menjadikan wahyu sebagai panduan bisnis. Selalu memastikan bahwa strategi bisnis sejalan dengan nilai-nilai wahyu, seperti menjunjung keadilan dalam penetapan harga, memperhatikan hak-hak karyawan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Hindari mencari keuntungan dari produk atau jasa yang bertentangan dengan syariat, seperti produk yang merusak moral masyarakat. 2. Membangun kesadaran tauhid dalam perusahaan. Jadikan visi perusahaan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Libatkan Allah dalam setiap keputusan besar perusahaan melalui doa dan musyawarah, sehingga setiap langkah yang diambil mendapatkan keberkahan. 3. Takwa sebagai landasan etika dan kinerja. Perusahaan yang bertakwa akan memprioritaskan integritas dalam setiap transaksi, seperti membayar pajak dengan benar, tidak menyuap, dan tidak memanipulasi data. Takwa juga mendorong perusahaan untuk Surat An-Nahl ayat 2 memberikan prinsip-prinsip keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan berkah. Berikut adalah tafsir ayat tersebut serta penerapannya dalam konteks perusahaan. Ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Nah, sekarang saya ingin ditindaklanjuti ya. Bagaimana diterapkan di karyawan gitu ya. Karyawan perempuan dan karyawan laki-laki. Bagaimana diterapkan di karyawan perempuan dan karyawan laki-laki. Nah, ini menarik ya ini. Bagaimana ini jati kita berbicara tentang tafsir di berbagai arah. Rupanya ini lembaga pendidikan ini sudah hilang ya. Hanya lembaga sertifikasi saja. Dan kita harus
bersiap-siap bahwa lulusan sarjana bisa sama dengan lulusan SD ini. Karena kemampuan orang yang mempelajari robot ini bisa kemampuannya sangat tinggi. Masukannya tambah banyak, kebijakannya tambah baik begitu. Dan orang-orang yang tidak mengenal robotika ini atau bekerja sama dengan robot ini ya tertinggal ya. Ya itu. Jadi ini kita harus sudah bersiap-siap, tapi revolusi yang keberapa ini? Ya menjelang hari kiamat ya. Kedatangan sebuah teknologi yang luar biasa ini, seperti malaikat saja ini membawa wahyu ini. Ya, wahyunya ada, wujudnya tidak ada. Ya sudah ya, silahkan ya ini. Surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan oleh karyawan perempuan dan laki-laki dalam menjalankan peran mereka di tempat kerja. Ayat ini menekankan pentingnya keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang dapat menjadi landasan moral dan spiritual dalam bekerja. Berikut adalah tafsir ayat tersebut beserta penerapannya secara mendalam dan detail untuk karyawan perempuan dan laki-laki. Ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Segala rezeki, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi oleh karyawan sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks bekerja, ini mengajarkan karyawan untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada sambil tetap berusaha maksimal untuk meningkatkan kualitas kerja. Bagi karyawan perempuan dan laki-laki, pemahaman ini mengajarkan bahwa rezeki yang diperoleh melalui pekerjaan adalah bagian dari ketetapan Allah yang harus disyukuri, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan integritas dan profesionalisme. 2. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Dalam dunia kerja, ayat ini mengingatkan karyawan untuk tidak tergesa-gesa menginginkan hasil, seperti promosi, kenaikan gaji, atau penghargaan, tanpa melalui proses yang benar. Kesabaran sangat penting bagi karyawan perempuan maupun laki-laki dalam menghadapi tekanan kerja, persaingan, atau penilaian kinerja. 3. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dalam bekerja, karyawan tidak boleh mendewakan uang, jabatan, atau pengakuan manusia sehingga melupakan Allah. Nilai tauhid harus tetap menjadi landasan utama dalam bekerja, sehingga pekerjaan menjadi ibadah. Karyawan perempuan dan laki-laki harus menjaga niat mereka, yaitu bekerja untuk memenuhi tanggung jawab dan masyarakat, serta mencari keberkahan dari Allah. Penerapan untuk karyawan perempuan dan laki-laki. 1. Bekerja dengan ikhlas dan tawakal. Pahami bahwa hasil kerja adalah ketetapan Allah. Karyawan harus fokus pada proses bekerja dengan baik, tanpa terlalu khawatir terhadap hasil akhir. Karyawan perempuan misalnya bisa menjaga keseimbangan antara tugas pekerjaan dan tanggung jawab keluarga dengan tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik. 2. Sabar dalam menghadapi tantangan. Baik karyawan laki-laki maupun perempuan harus bersabar ketika menghadapi tekanan, seperti tuntutan atasan, tempat kerja, atau ketidakadilan. Jangan tergoda mencari jalan pintas yang tidak etis. Jadikan kesabaran sebagai kekuatan dalam menghadapi diskriminasi, kesenjangan gender, atau stereotip yang mungkin dirasakan karyawan perempuan. 3. Menjaga integritas dan nilai-nilai tauhid. Tidak mendewakan gaji, jabatan, atau fasilitas perusahaan. Laki-laki dan perempuan harus menjadikan pekerjaan sebagai sarana mencari keberkahan, bukan semata-mata mengejar duniawi. Hindari perilaku yang merugikan perusahaan, seperti manipulasi data, penyalahgunaan waktu kerja, atau tindakan yang merusak reputasi. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Aku, maka bertakwalah kepadaku. Tafsir. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu adalah panduan hidup yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk etika bekerja. Bagi karyawan, ini berarti pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.
Karyawan perempuan dan laki-laki harus memahami bahwa bekerja dengan baik adalah bagian dari ibadah, sehingga mereka harus selalu menjunjung tinggi nilai spiritualitas dalam pekerjaan. 2. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Prinsip tauhid ini mengingatkan karyawan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki. Jangan sampai pekerjaan menjadi alasan untuk melupakan Allah, seperti meninggalkan syawat atau mengabaikan kewajiban lainnya. Karyawan perempuan harus merasa bangga menjalankan peran mereka sesuai syariat, misalnya tetap menjaga aurat dan etika, meskipun bekerja di lingkungan yang menuntut penyesuaian. 3. Maka bertakwalah kepadaku. Takwa adalah landasan moral yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Takwa mendorong karyawan untuk bekerja dengan jujur dan tidak merugikan perusahaan atau rekan kerja. Takwa juga mengingatkan karyawan laki-laki untuk melindungi dan menghormati hak-hak karyawan perempuan, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan saling menghargai. Penerapan untuk karyawan perempuan dan laki-laki. 1. Menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Pahami bahwa setiap aktivitas di tempat kerja adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Karyawan perempuan dan laki-laki harus memastikan bahwa pekerjaan tidak membuat mereka melanggar batasan syariat, seperti mengorbankan waktu ibadah atau terlibat dalam aktivitas yang dilarang. 2. Bekerja dengan takwa. Karyawan perempuan dapat menunjukkan ketakwaan dengan menjaga etika kerja, seperti berpakaian sesuai syariat, menjaga tutur kata, dan menjauhi gosip. Karyawan laki-laki dapat menunjukkan ketakwaan dengan menjadi pemimpin yang adil, menghormati rekan kerja perempuan, dan menghindari perilaku diskriminatif. 3. Berperilaku adil dan profesional. Karyawan laki-laki dan perempuan harus saling menghormati dalam menjalankan tugas, menjaga hubungan kerja yang sehat, dan menjauhi perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, atau eksploitasi. Pastikan bahwa kerjasama didasarkan pada profesionalisme, bukan pada kepentingan pribadi atau bias gender. Prinsip-prinsip untuk karyawan perempuan dan laki-laki berdasarkan ayat ini. 1. Keimanan sebagai dasar bekerja. Semua hasil kerja adalah ketetapan Allah, sehingga karyawan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. 2. Kesabaran dalam menghadapi tantangan kerja. Hadapi tekanan kerja dengan sabar dan tetap menjaga integritas. Hindari cara-cara instan atau tidak etis untuk mencapai tujuan karier. 3. Takwa sebagai landasan moral. Takwa mendorong karyawan untuk menjaga akhlak, baik dalam interaksi dengan atasan, rekan kerja, maupun pelanggan. Integritas dan profesionalisme. Hindari segala bentuk kecurangan, seperti korupsi waktu, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi data. Jadilah karyawan yang jujur dan terpercaya. Keseimbangan peran. Bagi karyawan perempuan, penting untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan peran di keluarga tanpa merasa terbebani. Bagi karyawan laki-laki, pastikan untuk mendukung rekan kerja perempuan dengan memberikan lingkungan kerja yang kondusif. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan pedoman bagi karyawan perempuan dan laki-laki untuk menjalankan tugas mereka di tempat kerja dengan penuh keimanan, kesabaran, dan ketakwaan. Ayat ini menekankan bahwa 1. Hasil pekerjaan adalah ketetapan Allah, sehingga harus dicapai dengan cara yang halal dan profesional. 2. Kesabaran dan integritas adalah kunci untuk menghadapi tantangan di tempat kerja. 3. Takwa adalah landasan moral yang mengarahkan karyawan untuk bekerja dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. 4. Lingkungan kerja harus dibangun dengan nilai-nilai tauhid, menjauhi diskriminasi, dan menciptakan kolaborasi yang sehat antara karyawan perempuan dan laki-laki. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif, harmonis, dan mendapatkan keberkahan dari Allah dalam pekerjaan mereka. Sekarang ini saya ingin mendengarkan tafsir mahasiswa sambil bekerja sambil kuliah. Jadi kuliah bagaimana diterapkan di mahasiswa yang sambil bekerja. Jadi mahasiswa bekerja lalu bekerja sambil kuliah. Ini tolong ini dulu ya, saya mau ke ide dulu.
Nah, itu adalah pertanyaan dari Pak Ismail di tafsir surat An-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan di kemahasiswaan yang sambil bekerja sambil kuliah, yang bekerja sambil kuliah. Mari kita dengarkan penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT. Ya, buat sahabat Abu Ismail Akikah yang masih menonton, untuk mengkomen kalau ingin berkomentar dan ingin bertanya kepada robot artificial intelligence ChatGPT. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share live streaming pada pagi ini. Yang bekerja tanpa lelah dari desa kemiskinan mengikat erat. Ismail bangkit. Ini jawabannya sangat panjang sekali ya teman-teman. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah jangan lupa menonton dari awal sampai akhir tentang penjelasan yang sangat kompetitif dan sangat lengkap sekali. Mari kita dengarkan penjelasan surat An-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan di kemahasiswaan yang sambil bekerja sambil kuliah. Surat An-Nahl ayat 1 itu 2 memberikan prinsip-prinsip keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang relevan untuk mahasiswa yang menjalani kehidupan sebagai pekerja sekaligus pelajar. Ayat ini mengajarkan pentingnya memprioritaskan nilai-nilai spiritual dan moral dalam menghadapi tantangan multitugas. Berikut adalah tafsir ayat tersebut serta penerapannya untuk mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Ayat 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah mencakup segala aspek kehidupan, termasuk rezeki, keberhasilan akademik, dan pencapaian karir. Bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, ini mengajarkan untuk menerima dengan lapang dada situasi yang dihadapi, baik kesulitan finansial, beban tugas, maupun tekanan lainnya, sambil terus berusaha dengan sungguh-sungguh. 2. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Ayat ini mengingatkan pentingnya bersabar dalam proses. Dalam konteks mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, kesuksesan membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jangan tergesa-gesa menginginkan hasil besar tanpa melalui proses yang baik seperti kelulusan cepat atau pendapatan tinggi. Hindari mengambil jalan pintas yang tidak etis, seperti menyontek, memanipulasi data, atau mengabaikan tanggung jawab di tempat kerja demi keuntungan instan. 3. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini menegaskan pentingnya menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Jangan sampai pekerjaan atau pendidikan menjadi alasan untuk melupakan kewajiban kepada Allah, seperti syalat atau menjaga akhlak. Mahasiswa yang bekerja sambil kuliah harus menjaga niat bahwa aktivitas mereka adalah untuk mencari ridha Allah, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Penerapan bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. 1. Memiliki niat yang lurus. Jadikan kuliah dan bekerja sebagai ibadah. Pahami bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari perintah Allah dan bekerja adalah sarana mencari rezeki halal. Tetap ingat bahwa keberhasilan sejati adalah mendapatkan ridha Allah, bukan hanya prestasi akademik atau pendapatan. 2. Bersabar menghadapi tantangan. Kelola waktu dengan baik dan jangan mudah menyerah ketika dihadapkan pada tugas kuliah yang berat atau tekanan di tempat kerja. Hindari tergesa-gesa untuk menyelesaikan studi dengan mengorbankan kualitas pembelajaran. Belajar dan bekerja harus dilakukan dengan seimbang dan penuh tanggung jawab. 3. Menghindari perilaku yang tidak etis. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas, seperti menunda pekerjaan yang penting demi kenyamanan sementara atau melakukan kecurangan dalam ujian dan tugas. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu berikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Aku, maka bertakwalah kepadaku. Tafsir. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu sebagai panduan hidup mengajarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, ini berarti setiap aktivitas harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan hanya fokus pada duniawi, pekerjaan, dan pendidikan, tetapi juga harus memprioritaskan kehidupan spiritual.
Dua, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tauhid adalah fondasi hidup. Dalam konteks ini, mahasiswa yang bekerja sambil kuliah harus menjadikan Allah sebagai prioritas utama. Jangan biarkan kesibukan duniawi menggeser posisi Allah dalam kehidupan. Tetaplah menjaga ibadah seperti syawat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir meskipun jadwal padat. Maka bertakwalah kepadaku. Takwa mendorong mahasiswa untuk menjaga akhlak mulia, baik di tempat kerja, di kampus, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang bertakwa akan memastikan semua aktivitasnya dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan memberikan manfaat. Penerapan bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Saat menjadikan takwa sebagai landasan hidup, jaga kedisiplinan dalam syawat dan ibadah lainnya, meskipun jadwal kuliah dan kerja padat. Pastikan pekerjaan dan aktivitas kuliah tidak melanggar syariat Islam, seperti bekerja di tempat yang halal dan menjalani tugas akademik dengan kejujuran. 2. Menyeimbangkan peran dan tanggung jawab. Jangan terlalu memaksakan diri pada satu peran, seperti terlalu fokus bekerja hingga mengabaikan tugas akademik, atau sebaliknya. Buatlah jadwal yang teratur untuk memenuhi tanggung jawab di kedua sisi. 3. Menjadi contoh yang baik di lingkungan. Jadilah teladan dalam integritas, kedisiplinan, dan kerja keras. Di tempat kerja, tunjukkan bahwa mahasiswa muslim mampu bekerja dengan profesional dan memberikan kontribusi positif. Di kampus, tunjukkan dedikasi sebagai pelajar yang gigih, meskipun memiliki tanggung jawab tambahan sebagai pekerja. Prinsip-prinsip untuk mahasiswa yang bekerja sambil kuliah berdasarkan ayat ini. 1. Kesabaran dan keteguhan. Sadarilah bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari ketetapan Allah. Bersabarlah dalam proses menjalani dua peran yang berat dan tetap berusaha untuk mencapai hasil terbaik. 2. Kejujuran dan integritas. Hindari segala bentuk kecurangan baik di tempat kerja maupun di kampus. Pekerjaan dan studi yang dilakukan dengan cara yang halal akan mendatangkan keberkahan. 3. Pengelolaan waktu yang efektif. Buatlah jadwal yang terorganisasi dengan baik, sehingga waktu untuk kuliah, bekerja, dan beribadah dapat terpenuhi dengan seimbang. 4. Tauhid sebagai prioritas utama. Jangan biarkan kesibukan duniawi menggeser posisi Allah dalam kehidupan. Selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas dengan memperbanyak doa, istighfar, dan tawakal. 5. Memberikan manfaat bagi lingkungan. Jadilah mahasiswa dan pekerja yang memberikan dampak positif di kampus dan tempat kerja. Sampaikan nilai-nilai Islam melalui sikap dan perbuatan yang baik. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 1-2 mengajarkan mahasiswa yang bekerja sambil kuliah untuk 1. Bersabar menghadapi tantangan, mengutamakan proses yang halal, dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. 2. Memiliki niat lurus dalam menjalani dua peran ini, menjadikan pekerjaan dan pendidikan sebagai ibadah. 3. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, pendidikan, dan spiritualitas. Berlandaskan takwa dalam setiap aktivitas, baik di kampus, di tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, mahasiswa yang bekerja sambil kuliah dapat menjalani peran mereka dengan lebih produktif, berintegritas, dan penuh keberkahan. Surat Coba ditanyakan lagi. Coba ditanyakan lagi, kenapa surat ini dinamakan An-Nahl ya? An-Nahl itu lebah ya. Kenapa disebut An-Nahl atau lebah surat ini? Ada apa sebetulnya dengan surat ini? Kenapa dinamakan An-Nahl? Dan apa pelajaran apa yang didapat dari lebah itu? Kenapa dinamakan An-Nahl? Lebah. Nah, ini ya hal yang menarik ya. Kita semakin menyadari dan harus sudah membiasakan diri ya, bekerja bersama dengan robot. Maka kita harus paham bahwa marketing digital itu adalah sekarang ini menjadi peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka itu di Cuci Jasa Londi Kiloan itu ada bagian khusus, yaitu
marketing digital ya, yang dipimpin langsung oleh direktur utamanya begitu, serta staf pimpinannya itu memegang salah satu peranan marketing digital. Hendaklah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi prioritas utama marketing digital untuk staf pimpinan ini, untuk orang-orang yang berada di bagian ini. Kenapa? Karena dunia sudah berubah. Ya, ada dunia di mana dunia baru itu sesuatu yang tadinya memang tidak pernah ada yang seperti ini. Tetapi sekarang dunia sudah berubah, maka prioritas utama menjadi bergeser ya. Menjadikan pasukan marketing digital itu adalah pasukan yang tinggal di dalam kantor itu, yang dimana masing-masing memegang dunia maya ya, memegang promosi yang harus dilakukan oleh masing-masing, tugasnya masing-masing. Silakan dimaksimalkan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan niat karena Allah dan untuk mensejahterakan kehidupan kita yang penuh keberkahan ini. Nah, sekarang kita dengarkan ya, kenapa ini surat An-Nahl begitu ya. Silakan. Surat An-Nahl, An-Nahl yang berarti lebah, adalah surat ke-16 dalam Al-Quran. Terdiri dari 128 ayat dan dinamai demikian karena menyebutkan lebah sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah dalam ayat 68, 69. Ada beberapa alasan mendalam mengapa surat ini diberi nama Anbah yang dapat dipahami dalam berbagai dimensi, baik secara linguistik, teologis, maupun filosofis. 1. Makna An-Nahl. Dalam Qur'an, kata An-Nahl berasal dari bahasa Arab yang berarti lebah. Lebah adalah makhluk yang kecil, namun sangat berperan dalam keseimbangan alam, seperti halnya manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan di dunia. Selain itu, lebah dalam dunia alam memiliki sifat yang sangat teratur, disiplin, dan produktif dalam menghasilkan madu. Simbolisme. Nama lebah dalam konteks surat ini memberikan simbolisme yang sangat mendalam. Lebah mengumpulkan nektar dari berbagai bunga untuk menghasilkan madu yang tidak hanya berguna bagi dirinya, tapi juga bagi manusia. Hal ini mencerminkan prinsip dalam kehidupan di mana umat manusia diminta untuk bekerja keras dan memanfaatkan karunia Allah untuk kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Peran lebah. Allah menggambarkan kehidupan lebah dalam ayat 68-69 dengan memberi petunjuk bagaimana mereka membuat sarang dan mengumpulkan madu yang memiliki manfaat besar bagi umat manusia. Ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah, sekecil apapun, memiliki tujuan dan manfaat yang besar dalam tatanan alam semesta. 2. Pengajaran dalam surat An-Nahl. Surat ini menekankan berbagai aspek penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, termasuk prinsip keberkahan, kebaikan, dan tanggung jawab. Beberapa pelajaran utama yang bisa diambil dari surat ini, yang juga diilustrasikan oleh keberadaan lebah, adalah pentingnya kebaikan dan kebermanfaatan. Seperti halnya lebah yang bekerja keras untuk menghasilkan madu yang bermanfaat, umat Islam diajarkan untuk dengan cara yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Manusia diminta untuk bekerja dengan jujur dan ikhlas, memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat. Produktivitas dan ketekunan. Lebah menggambarkan ketekunan, disiplin, dan kerja keras. Sama halnya dengan umat manusia yang diharapkan untuk bekerja keras dalam mengejar tujuan hidup, baik itu dalam aspek ibadah, pendidikan, maupun pekerjaan. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, dan setiap usaha harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Keselarasan alam dan ketundukan kepada Allah. Dalam kehidupan lebah, kita melihat betapa mereka beroperasi berdasarkan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka bekerja dalam keselarasan dengan alam, dan ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu dalam kehidupan harus dilakukan sesuai dengan Allah dan sesuai dengan fitrah penciptaan. 3. Ayat-ayat yang berbicara tentang lebah. Allah berfirman dalam ayat 68-69, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di pegunungan, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudianlah dari segala jenis bunga yang ada di bumi, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna.
yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Penjelasan ayat. Wahyu kepada lebah. Allah memberi petunjuk kepada lebah untuk mencari makanan, nektar, membangun sarangnya, dan menjalani kehidupannya dengan cara yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk, bahkan yang terkecil sekalipun, berada dalam kendali Allah, dan setiap aspek kehidupan mereka dipandu oleh kehendaknya. Madu sebagai berkah. Madu yang dihasilkan oleh lebah disebutkan dalam Al-Quran sebagai makanan yang mengandung manfaat yang besar bagi kesehatan manusia. Ini mengilustrasikan bahwa apa yang Allah ciptakan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar keberadaannya. Ada manfaat dan keberkahan dalam setiap ciptaannya, termasuk lebah. Makna simbolis. Lebah adalah simbol dari usaha yang bermanfaat dan ketekunan yang menghasilkan kebaikan. Ini juga berfungsi sebagai metafora dalam kehidupan manusia, bahwa dengan bekerja keras dan mematuhi petunjuk Allah, kita dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. 4. Kesimpulan. Mengapa surat ini dinamai An-Nahl? Menggambarkan proses kehidupan yang berkelanjutan dan bermanfaat. Surat An-Nahl menggunakan lebah sebagai simbol untuk menggambarkan bagaimana makhluk ciptaan Allah, meskipun kecil dan tampak sederhana, berperan sangat penting dalam tatanan alam dan kehidupan manusia. Hal ini mengingatkan umat manusia untuk bekerja dengan tekun, jujur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberkahan dan rezeki yang diberikan Allah. Seperti halnya madu yang dihasilkan oleh lebah, setiap usaha yang dilakukan dengan cara yang benar dan halal akan menghasilkan keberkahan dan manfaat, yang pada gilirannya menjadi sumber rezeki bagi umat manusia. Ini mengajarkan umat Islam untuk bekerja dengan cara yang benar dan berharap pada rezeki yang diberikan oleh Allah. Pelajaran tentang ketundukan pada Allah. Lebah yang diatur oleh wahyu Allah adalah contoh dari ketundukan pada hukum Allah. Ini mengingatkan manusia untuk menjalani hidup dengan taat kepada Allah, mengikuti petunjuknya dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan dalam kehidupan. Kerja keras dan etika dalam berusaha. Seperti lebah yang bekerja keras dan tanpa pamrih, manusia diajarkan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Setiap usaha yang dilakukan dengan tekun dan penuh kesungguhan akan membawa hasil yang baik. Manfaat untuk sesama. Sebagaimana madu yang dihasilkan oleh lebah memberikan manfaat bagi banyak orang, demikian pula hasil kerja kita di dunia ini seharusnya memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Bersyukur atas nikmat dan keberkahan Allah. Segala nikmat, baik dalam bentuk rezeki maupun ilmu, adalah karunia dari Allah. Sebagaimana lebah hanya menghasilkan madu berkat petunjuk Allah, umat manusia juga harus selalu bersyukur atas segala yang diberikan dan digunakan untuk kebaikan. Dengan demikian, nama An-Nahl memiliki makna yang dalam. Tidak hanya merujuk pada hewan tersebut, tetapi juga mengandung pelajaran yang sangat berarti bagi umat manusia dalam menjalani hidup dengan bekerja keras, memberikan manfaat bagi sesama, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Coba tanyakan ciri-ciri karyawan yang seperti lebah, yang seperti An-Nahl ya. Ciri-ciri karyawan yang seperti lebah. Cukup ya. Untuk An-Nahl. Ini penting ya untuk kita pahami bahwa kita ini muslim ya. Muslim itu ada contohnya ya, yaitu harus seperti lebah. An-Nahl ya. Kita dengarkan ya. Ciri-ciri karyawan yang dapat disamakan dengan sifat-sifat lebah dalam konteks dunia kerja mencerminkan etika, produktivitas, dan kontribusi yang positif. Seperti halnya lebah yang bekerja dengan tekun, teratur, dan bermanfaat, karyawan yang memiliki ciri-ciri tersebut dapat dianggap sebagai aset yang sangat berharga dalam organisasi. Berikut adalah beberapa ciri-ciri karyawan yang mirip dengan lebah. 1. Kerja keras dan disiplin. Sifat lebah. Lebah dikenal sebagai makhluk yang bekerja tanpa henti, terorganisir, dan sangat disiplin dalam melakukan tugasnya. Ciri karyawan.
Karyawan yang seperti lebah akan selalu menunjukkan etos kerja yang tinggi, bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai deadline, dan konsisten dalam kualitas kerjanya. 2. Produktivitas tinggi. Sifat lebah. Lebah bekerja tanpa henti untuk menghasilkan madu yang bermanfaat tidak hanya bagi mereka, tetapi juga untuk manusia. Ciri karyawan. Karyawan ini sangat produktif, menghasilkan banyak pekerjaan atau output berkualitas dengan efisien. Mereka tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas mereka, tetapi juga berusaha melebihi ekspektasi dan memberi kontribusi lebih pada tim atau perusahaan. 3. Berorientasi pada tujuan yang jelas. Sifat lebah. Lebah tujuan yang jelas, mencari nektar dan menghasilkan madu yang berguna. Setiap gerakan mereka diarahkan untuk tujuan tersebut. Ciri karyawan. Karyawan yang seperti lebah memiliki fokus dan tujuan yang jelas dalam pekerjaannya. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kerjasama dan kolaborasi. Sifat lebah. Lebah bekerja dalam kelompok yang sangat terorganisir dan saling mendukung. Setiap lebah memiliki peran yang jelas dalam koloni mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan bersama. Ciri karyawan. Karyawan ini sangat kolaboratif dan pandai bekerja dalam tim. Mereka menyadari pentingnya sinergi antar anggota tim dan berusaha membantu rekan kerja agar tujuan bersama tercapai. Mereka menghargai pentingnya komunikasi dan berbagi informasi untuk keberhasilan tim. Ketelitian dan perhatian terhadap detail. Sifat lebah. Lebah sangat teliti dalam memilih bunga yang akan diambil nektarnya dan membangun sarang yang terorganisir dengan rapi. Ciri karyawan. Karyawan yang memperhatikan setiap detail dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak terburu-buru dan memastikan bahwa hasil kerjanya bebas dari kesalahan. Mereka menjaga standar kualitas yang tinggi dalam segala hal yang mereka kerjakan. 6. Ketahanan dan kemampuan menghadapi tantangan. Sifat lebah. Meskipun kecil, lebah memiliki ketahanan yang luar biasa. Mereka terus bekerja meskipun dalam kondisi yang sulit atau penuh tantangan. Ciri karyawan. Karyawan ini tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka memiliki ketahanan mental dan tidak takut menghadapi masalah. Mereka dapat mengatasi tekanan dan kesulitan dengan cara yang profesional dan efisien. 7. Mencari dan membawa manfaat. Sifat lebah. Lebah tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi makhluk lain, termasuk manusia, melalui madu dan penyerbukan. Ciri karyawan. Karyawan seperti lebah berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi perusahaan dan orang lain. Mereka mencari cara untuk meningkatkan hasil kerja, memperbaiki proses, dan selalu berpikir tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk tim dan perusahaan secara keseluruhan. 8. Tanggung jawab dan keandalan. Sifat lebah. Setiap lebah memiliki tanggung jawab tertentu dalam koloni, seperti pengumpulan nektar, membangun sarang, atau menjaga ratu lebah. Ciri karyawan. Karyawan seperti lebah sangat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Mereka dapat diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa perlu pengawasan yang ketat. Mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan tim dan perusahaan. Kreativitas dan inovasi. Sifat lebah. Lebah menemukan cara-cara yang sangat efisien untuk mengumpulkan makanan dan membangun sarangnya, yang menunjukkan kreativitas dalam tindakan mereka. Ciri karyawan. Karyawan ini juga cenderung inovatif, mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mereka tidak takut untuk mencoba pendekatan baru dan lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan. 10. Menjaga keseimbangan dan kesejahteraan. Sifat lebah. Lebah menjaga keseimbangan dalam koloni dan alam sekitar dengan memastikan keberlanjutan sumber daya, madu, sarang, dan koloni. Ciri karyawan. Karyawan yang seperti lebah memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Mereka tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus fokus bekerja, menjaga kesejahteraan mereka agar tetap produktif dalam jangka panjang. Kesimpulan. Karyawan yang memiliki ciri-ciri seperti lebah adalah mereka yang bekerja dengan dedikasi, kolaboratif, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat. Mereka
Mereka tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga peduli terhadap kesuksesan tim dan perusahaan. Karyawan seperti ini adalah aset yang sangat berharga karena mereka berkontribusi dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita semakin menyadari bahwa Al-Quran itu memang pedoman. Al-Quran ini adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bersifat universal dan bersifat global, ya. Mengatur dari mulai hal yang detail, dari bagaimana tata cara orang makan, bagaimana tata cara orang tidur, bagaimana tata cara orang masuk ke WC, gitu ya. Dari hal yang mendetil, yang kecil-kecil, ya, itu semua diurus oleh aturan-aturan yang ada di dalam Islam, sampai kepada aturan global, ya, aturan mengenai perusahaan, mengenai karyawan, mengenai pemerintahan, kehakiman, kepolisian, dan sebagainya. Jadi kita berkah dengan adanya ChatGPT ini berkah. Bisa membuka wawasan yang dimana kita memiliki pemikiran mengenai Islam yang sempit begitu, menjadi Islam yang terbuka, Islam yang universal, ya, yang dimana ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mari kita laksanakan Islam ini yang sebenar-benarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Melaksanakan satu sistem Islam hanya dalam satu bidang, seperti surat Al-Ma'un, ya, yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah, dengan itu bisa menghasilkan 24.000 taman kanak-kanak sekarang ini. Bisa menghasilkan ribuan sekolah, perguruan tinggi, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Menjadikan hanya satu ayat saja dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yaitu dimulai dari, tahukah kamu para penipu agama Allah? Jadi ini ada sebuah pertanyaan, tahukah kamu para penipu agama Allah? Itulah orang-orang yang tidak mau dibebani oleh anak yatim. Jadi yang tidak mau dibebani oleh orang-orang yang kurang beruntung, yang dimana mereka akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk. Dia tidak mau dibebani. Tahukah kamu para penipu agama Allah? Itulah orang yang menjauhkan diri dari anak yatim, yang menghadik anak yatim supaya tidak masuk ke rumah kita, ke kita. Dan orang yang tidak memberi makan orang miskin. Bagaimana umat Islam kalau miskin? Tentu saja umat Islam dituntut untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi kaya. Dituntut untuk bisa bukan hanya memenuhi makanan dan minuman, serta rumah, serta kehidupan untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai seorang muslim harus seperti lebah. Dia adalah orang yang memberi makan kepada orang miskin dengan layak, dengan bergizi.
celakalah orang-orang yang bersolat. Usia bertambah, Jadi orang-orang yang menipu Allah pakai sarung, pakai jubah, di jalan bersama, pakai bendok, bagi cerita masa depan cerah. mulutnya selalu berzikir kelihatannya. Harapan bersama kita Tetapi mereka celaka karena membiarkan lingkungannya, ibu-ibu rumah tangga meninggalkan anak-anak yang masih bayi bersama kakek dan neneknya. Dia pergi ke Timur Tengah untuk mencari rezeki, padahal dia wanita yang punya anak, punya suami. Karena demi kebutuhan rumah tangganya tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang memikirkannya. Dia terpaksa harus meninggalkan anak dan meninggalkan suami. Kita takkan pudar Dan membiarkan tiap langkah bertambahnya anak-anak jalanan beri cinta dan yang meminta-minta dia pada malam hari di keluarga maupun siang hari. Pada gerimis malam dia mengetuk-ngetuk pintu mobil. harmoni Dia berjalan di tempat-tempat kerumunan meminta-minta anak-anak kecil. menguatkan tiap Celakalah orang-orang yang bersolat itu. saling beri cinta Celakalah orang-orang yang berada di jadi anggota dewan, menjadi pemimpin bangsa, menjadi tinggal di pemerintahan atau di tempat-tempat strategis yang harusnya dia memberikan kebijaksanaan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Tetapi mereka mementingkan kelompoknya. Dia adalah penipu agama. Celakalah orang-orang yang menipu agama Allah. Keluarga ini kita bahagia. Celakalah orang-orang yang bersolat itu, yang kelihatannya dia beragama, yang di mana sholatnya sahun sia-sia. Kenapa sholatnya sia-sia? Di tengah sawah dan hutan hidup, Karena kisah isi bacaan sholatnya itu tidak pernah dipahami dan dimengerti. yang bekerja tanpa lelah, Tidak paham itu dia membaca apa di dalam sholat. kemiskinan Dia sudah berjanji apa di dalam sholat. Ismail Dia meminta apa, berdoa apa kepada Allah di dalam sholat. Padam, Ismail Sakrianto Sulawesi. Karena orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang bersungguh-sungguh memohon Kisah pertolongan kepada Allah di dalam sholat. untuk kami Dan dia berusaha untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan di dalam sholat itu. langkahmu tepat Celakalah orang-orang yang bersolat, menembus malam yang gelap dengan yang dimana kalau dia memiliki barang, hari hidup yang memiliki handphone, tetes keringatmu dimana kalau dia memberi, penuh cinta memberi ingin terpuji oleh banyak orang. pada pahlawan kita. Jadi kalau dia ingin memberi, dia 5 tahun sekali untuk menipu banyak orang, Penyebaca untuk menipu rakyat miskin. mengubah Karena dia bersedekah 5 tahun sekali. derajat dengan senyum yang tulus. Dan kalau dia punya barang, punya handphone, punya mobil, punya rumah, dia dipakai untuk bermegah-megahan. Ingin supaya dia dikatakan orang sukses, orang berhasil. Tetapi tidak ada manfaatnya bagi umat yang lain. Namamu harum di kesaku. Jadi ini surat Al-Ma'un ini adalah yang mengubah wajah umat Islam. Sekali lagi,
Tahukah kamu para penipu agama Allah? untuk kami semua. Itulah orang yang menghadik, menjauhkan diri daripada anak yatim, dan tidak mau memberi makan, tidak mau menolong orang-orang miskin makan dengan layak. Maka celakalah orang-orang yang bersolat, Menembus malam yang yang melaksanakan sholat itu, di hati, kau sinari hidup yaitu di mana sholatnya sia-sia. membangun desa penuh cinta, setiap warga merasa bangga pada Kalau dia memberi, ingin mendapat imbalan dari yang memberi itu, jadi bahagia. supaya dia bisa terpilih atau citranya menjadi lebih baik. Ajarkan kita Pencitraan. Bantuan sosial dipakai untuk kampanye, itu haram hukumnya. Untuk mencari pencitraan supaya terpilih oleh orang miskin, itu adalah haram hukumnya. Laknat itu yang seperti itu. Di tengah dunia Kalau dia memberi, maka memberi ingin terpuji oleh banyak orang. Ismail Satrianto dan Kalau dia punya barang, kisah bersama barangnya merasa milik dirinya, bukan titipan dari Allah. setiap pagi Yang dimana barang itu adalah untuk kebermanfaatan bagi banyak orang. selalu bersyukur Inilah PR bagi kita ini. sabar Mari kita laksanakan Islam ini dengan yang sebenar-benarnya. Karena kita sudah terbukti bahwa konsep Islam itu universal, kita sudah terbukti bahwa kita mengkaji Al-Quran ini sangat luar biasa, dan ini adalah mujizat dari Allah bagi orang yang meyakininya, bagi orang yang ingin melaksanakannya. Insya Allah, Allah lah yang menjadi penolongnya. Insya Allah, Allah yang akan membantu kita. Jangan merasa cemas, jangan merasa khawatir. Menjalankan Al-Quran, insya Allah penuh dengan keberkahan. Ya, sekian saja ya. Silakan. sambut pagi lagi semangat yang hanya Ini berdoa dulu ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhannya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan,
setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Robbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon pelindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula pelindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merinci jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba, karena Kaulah bicang waktu, di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji, Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon-Mu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami seperti beban kepada orang-orang yang terdahulu. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong, tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum yang tidak taat dan patuh pada aturan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia
dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Jiwa raga mengajar dengan hati terbuka.